Bang, terkait kasus penganiayaan mahasiswa itu gimana nih Bang, langkah kita setelah korban tuh melapor ke LBH Bang? Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini seorang anak berinisial AK itu melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengancaman, penjualan dengan kekerasan, ataupun juga kekerasan secara bersama-sama. AK ini datang ke LB Medan bersama pamannya, Rudi, untuk melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana yang saya sebutkan tadi lah, yaitu ya pencurian dengan kekerasan, ancaman, maupun juga dugaan penganiayaan secara bersama-sama. AK merupakan seorang anak yang berumur 17 tahun 7 bulan, mengadukan ke LB Medan bahwasanya pada hari Jumat malam sekitar jam 9 maupun jam 10 malam, ketika dia mau keluar rumah untuk menjaga rumah tempat orang tuanya, itu dipepet oleh mobil, kalau nggak salah itu mobil Suzuki R3 BK 1422 AJ ya, 1422 apa gitu. Dan setelah dipepet itu, mereka memepet si AK dan memberhentikan AK. Ternyata AK dituduhkan narkoba, mabuk. Oleh karena kejadian itu, AK menyangkal perbuatan tindakan dari terduga pelaku itu dan menyatakan kalau dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Atas kejadian itu, AK sempat dianiaya, dipiting, dijambak, sempat juga dipukul, dan bahkan HP-nya dirampas. Di saat kejadian itu, banyak masyarakat yang melihat, namun tidak dapat bisa direlai ataupun dihalang-halangi karena terduga tersebut itu menyatakan diduga dirinya itu sebagai anggota kepolisian. Saat itu diketahui dia menyatakan kalau dia anggota kepolisian dari Polsek Sunggal, duganya seperti itu. Dengan menyebut-nyebut dengan bernama saya AKP Irfan dari Polsek Sunggal. Oleh karena itu masyarakat tidak berani mendekat karena melihat ini memang apakah ini dugaan penangkapan, kira-kira itu. Pasca menyebutkan itu, mereka juga mengancam si AK ini untuk menembak kalau dia tak mengaku ataupun dia enggak mengiyakan apa yang dituduhkan pada mereka. Namun tidak menunjukkan pistolnya dengan ancaman seperti itu ada terhadap anak di bawah umur. Setelah itu HP dirampas dan lama kemudian karena ada perlawanan juga dari AK, mereka tidak berhasil membawa AK dan mereka berangkatlah dari TKP tersebut, meninggalkan AK di situ bersama masyarakat. Itu sih awalnya. Berarti sempat mau dibawa juga dari ini Bang? Iya, sempat mau dibawa juga. Dan waktu dia ngerampas handphonenya AK, itu minta nomor orang tuanya. Ini tambahannya adalah minta nomor orang tuanya. Kejadian itu pasca AK tinggal sama masyarakat, gak lama kemudian mereka menelpon orang tuanya. Dan menelpon orang tuanya untuk menyampaikan anaknya ini tangkap karena narkoba, bandar juga, anak sama kita kan begitu. Ini mau dibawa gimana Pak? Mau dibawa ke Mako atau Polsek bahasanya? Atau bagaimana? Orang tuanya juga sempat menyela, mana anak saya? Masa orang tuanya kita. Orang tuanya sempat khawatir dan meyakini itu ada, karena ada suara AK nggak salah apa gitu. Dan ujung-ujungnya terduga pelaku ini minta uang. Awalnya minta 100 juta dan ternyata orang tua shock nih. Orang tuanya juga seorang jurnalis kan, shock karena dengar suara anak itu. Mungkin direkam mereka ya, dengar suara anak itu, saya nggak bisa berpikir dulu kan begitu. Ternyata sempat menawarkan katanya, saya kalau ada pun uang 20 itu pun nggak bisa malam ini, kira-kira begitu bagaimana. Ternyata orang tuanya inisiatif nyari informasi bahwasanya itu bukan anggota, dan dia langsung menyatakan dia ini bukan anggota, dimarah-marahin, mesti diblokir kayaknya. Nah itulah keadaan. Berarti motifnya dugaan ini ya, mau meras Bang ya? Artinya begitu, dugaan pemerasan, pengancaman, penganiayaan dan seterusnya. Dan mengaku anggota kepolisian, juga mengaku anggota kepolisian dengan pangkat AKP atas nama Irfan, anggota kepolisian Polsek Sunggal. Gimana Bang langkah LBH sendiri Bang, depan Bang? Langkah LB Medan hari ini resmi menjadi kuasa penasihat hukum dari AK
AK sudah melapor ke Polsek Sunggal secara resmi kemarin, dan Langkah LBMN pasti mendampingi AK untuk mencari keadilan, menuntut dan meminta secara tegas Polsek Sunggal untuk mengungkap kasus ini. Dan besok mungkin kita akan datangi Polsek Sunggal untuk menghadirkan saksi-saksi tambahannya dan menyampaikan ini harus diungkap karena identitas pelakunya sepertinya sudah banyak beredar dan mobilnya tadi juga sudah diketahui. Diduga ada 3 orang. Oleh karena itu Polsek Sunggal kita rasa tidak sulit untuk menemukan ini kan, karena polisi itu punya alat untuk mencari itu. Oleh karena itu LB Medan tegaskan hari ini untuk segera menangkap terduga pelaku tersebut. Kalau tidak, ini akan bisa berdampak dalam masyarakat lainnya. Mungkin bisa jadi korban-korban lain ada dengan modus-modus seperti ini. Info yang terdengar, mereka ini sudah pernah lakukan dugaannya begitu ya. Apakah sudah pernah lakukan atau tidak? Jadi kalau ini tidak segera ditangkap, ini satu membuat citra buruk Polri karena dia ngaku seorang anggota Polri dari Polsek Sunggal khususnya, dan ini membahayakan masyarakat. Kita akan mendesak itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.